Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sudah siap semuanya nih ya? Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, sepertinya perlu energi ya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini untuk mengawali pertemuan kita. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan hari ini di Barokatul Al-Fatihah. Silakan berdoa masing-masing. Baik, untuk mengawali aktivitas hari ini sepertinya ini perlu sesuatu ya, karena sudah sore biasanya konsentrasi sudah mulai. Menurut kita cek konsentrasi terlebih dahulu ya. Baik, silakan semuanya tangannya di depan. Oke, buka, tutup, kemudian kibas-kibas. Oke, boleh ke atas, boleh ke bawah, kanan, ke kiri, semakin kencang, pegang dagu. Iya, ada yang hampir berubah dagunya berpindah, Mas. Alhamdulillah, jadi konsentrasinya sudah oke. Kita cek satu lagi. Ketika saya katakan batik, maka pegang baju. Ketika batuk, pegang mulutnya. Ketika botak, pegangnya kepala. Oke, kita cek sekarang konsentrasinya. Botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, batik. Baik, kepas dulu untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan yang ke-13 ini kita akan belajar bersama menggunakan metode case method yang dimana nanti akan berdiskusi ya, part of 2. Nah, tentang masalah belajar dan penyesuaian diri anak. Untuk capaian pembelajaran hari ini, mahasiswa akan mampu menganalisis masalah belajar dan penyesuaian diri anak usia dini ya. Kemudian merancang solusi berdasarkan prinsip psikologi pendidikan dan nilai Islam. Nah, di sini juga akan mengintegrasikan nilai modernisasi beragama dalam penanganan masalah di PAUD. Jadi tidak lari dari sana, keberagaman, moderasi keberagama dan nilai-nilai Islam ya untuk psikologinya. Baik, untuk awal ini, mengapa ada anak yang sulit mengikuti kegiatan kelas ya? Menolak berinteraksi atau sering menunjukkan perilaku bermasalah. Kira-kira? Oke, silahkan yang jujur. Ya? Iya, silahkan. Mengapa anak ada yang sulit belajar, ada yang menolak interaksi, ada juga yang menunjukkan masalah. Kalau menurut saya, karena kan beda anak, beda latar belakang, beda kebiasaan, terus beda tingkah laku yang diterapkan oleh masing-masing orang tua itu beda-beda. Jadi itu menurut saya salah satu alasan kenapa beda anak, beda perilakunya, beda cara dia beradaptasi, cara dia menghadapi lingkungannya. Oke, semuanya punya ciri khas masing-masing. Baik, itu konklusinya, punya ciri khas masing-masing. Ada pendapat lain? Atau sama? Iya, baik. Seperti yang tadi ini ya, beragam ya, sehingga memerlukan pendekatan yang juga beragam. Oke, kita next. Oke, sekarang kita orientasi masalah. Masing-masing silahkan buka buku catatannya, silahkan dianalisis masing-masing terlebih dahulu. Untuk observasi perilaku, Rafa 5 tahun ya, sering menyendiri, jarang berbicara, menolak berbagi alat ya, permainan, dan mudah menangis saat mengalami kesulitan ya. Nah, faktanya beberapa teman mulai menjauhinya karena menganggap Rafa itu berbeda. Nah, dan sulit diajak bermain.
Guru merasa khawatir karena kondisi ini menghambat ya perkembangan sosial dan proses belajar Rafa. Baik, dari permasalahan ini, apa peran yang perlu diemban sebagai seorang guru untuk mengatasi permasalahan ini? Silakan ditulis masing-masing. Baik, semuanya sudah menulis ya. Yang jelas semuanya sudah memiliki pendapat masing-masing tentang bagaimana guru dapat membantu Rafa ya, menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Ya, karena untuk anak usia dini itu bukan mengejar dia bisa melakukan ahli dan sebagainya, tapi bagaimana dia mampu bersosial. Kemudian sebagai guru tugasnya supaya pintar atau menstimulus. Iya, benar sekali, menstimulus ya. Bagaimana stimulus yang diberikan sehingga Rafa mampu bersosial ya. Untuk selanjutnya sudah ditulis tadi jawabannya ya, apa masalah utama yang dialami Rafa, kemudian faktor apa yang mungkin menyebabkan masalah tersebut, dampak apa yang dapat terjadi jika masalah tidak ditangani, teori psikologi pendidikan apa yang relevan untuk menyelesaikan kasus ini. Silahkan untuk menjawab ini, silahkan berkelompok ya, 2 orang. Silahkan didiskusikan ya. Baik, sudah mencapai satu kesimpulan. Ya, buat satu kesimpulan bersama yang lebih baik daripada jawaban individu ya. Tadinya kan menjawab masing-masing, kemudian sudah bertemu argumennya, silahkan diadu dan mencapai mufakat. Nah, satu kesimpulan. Ya. Baik, kelompok siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bagaimana solusi yang bisa dilakukan selaku guru menghadapi situasi ini? Ada? Ya, silakan. Ini dari diskusi saya dan saya. Iya, silakan. Karena kita sudah tahu permasalahan utama dari keluarga sekarang ngomong dan tidak bermain sama teman-temannya. Jadi sebagai guru kita harus pendekatan personal dulu ke anaknya. Oke, personal terlebih dahulu. Kita bisa dapetin dia merasa aman dan nyaman sama kita dulu. Oke. Jadi setelah anak itu nyaman dan aman, pastinya dia akan bisa lebih tahu atau bertanya apa permasalahannya di rumah, di sekolah, di lingkungan rumahnya. Karena masalah itu kan ada 2, eksternal dan internal. Yeah. Kalau misalnya eksternal, kita tanya dulu apa yang mempengaruhinya. Internal juga tanya ke pasti ke orang tuanya. Baik. Nah, permasalahan internal dan eksternalnya kan pastinya kita perlu konselor. Oke. Konselor untuk bisa memberi solusi tepat untuk guru bagaimana menangani anak tersebut gitu ya. Jadi guru dan konselor bekerja sama agar
kita mendapatkan solusi terbaik agar anak ini bisa lebih belajar dengan baik dan bersosialisasi lebih baik. Oke. Tadi konklusinya membuat anak ini nyaman terlebih dahulu ya. Nah, apa saja hal-hal yang membuat nyaman anak usia dini? Apa aja sih yang buat nyaman? Pernah jadi kecil kan ya? Pernah mengamati anak-anak? Kira-kira apa hal yang membuat nyaman anak-anak? Suasana. Oke, berarti kalau suasana itu berkaitan dengan apa? Lingkungan. Ya. Lingkungannya dibuat senyaman mungkin. Oke, dari kelompok Ustadz menyampaikan bahwa lingkungan ya berpengaruh. Ada lagi apa yang perlu diupayakan sebagai guru selain membuat nyaman, kemudian lingkungan, kemudian ada lagi? Metode pembelajaran yang menyenangkan. Oke, metode pembelajaran yang menyenangkan yang orientasinya ke siswa. Berarti fokusnya ke siswa, sehingga siswa ini mampu mengupgrade kemampuannya. Ya, karena dia tadi nyaman lingkungannya, oke, metodenya mendukung sehingga dia mampu mengeluarkan apa yang menjadi bakatnya, kualifikasinya atau kemampuan dia bisa keluar sehingga guru tidak sulit lagi untuk melakukan pendekatan tertentu ketika anaknya sudah sudah nyaman. Baik, yang kita diskusikan barusan yaitu merupakan strategi power of two yang awalnya tadi masing-masing berdiskusi dengan diri sendiri ya, apa yang sudah dimiliki, kemudian berdiskusi berdua. Dan selanjutnya berdasarkan analisis psikologi pendidikan, kemungkinan faktor penyebab kenapa Rafa merasakan itu ya, bisa jadi kurang percaya diri ya. Nah, sesuai tadi ya. Kemudian kesulitan berinteraksi sosial. Namun ketika kondisinya nyaman, bisa jadi dia akan lebih mudah. Nah, pola asuh yang terlalu protektif bisa jadi yang ada di rumahnya. Kemudian pengalaman negatif sebelumnya. Karena kita tidak tahu ya. Iya benar, trauma ya, bisa jadi itu trauma yang dialami. Kemudian perbedaan karakter dan temperamen sesuai disampaikan tadi oleh Ibu Dara tadi ya. Nah, perspektif teori Vygotsky dari teori konstruktivisme. Nah, dari teori Vygotsky itu selain konstruktivisme juga beliau adalah tokoh teori kognitif ya, di mana anak berkembang melalui interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. Terkadang tidak diajarkan di rumah, tapi tiba-tiba ke rumah bawa sesuatu, berarti lingkungan tadi yang mempengaruhi anak. Karena ini kemampuan untuk berinteraksi itu kemampuan dasar. Kita manusia sebagai makhluk sosial. Ada nggak yang tahan seminggu nggak ketemu orang? Tidak, sehari saja nyari. Nah, itu salah satu bentuk ya bahwa kita adalah makhluk sosial, ya, cenderung bersosial. Nah, di sini peran guru menurut perspektif Vygotsky di sini sebagai scaffolding ya, untuk menjembatani ketika terjadi sesuatu, maka kita perlu tahu juga, sepertinya kita perlu melakukan sesuatu agar si anak ini mau untuk mengikuti supaya dia berubah si Rafanya tadi ya. Seperti apa tadi? Membuat nyaman, lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian peran guru di sini juga sebagai fasilitator. Ya. Kita membuat lingkungan lebih nyaman. Nah, yang aktif itu nanti si anaknya. Metode yang dibuat juga membuat si anak menjadi explore kemampuannya. Bukan diajari gurunya, tapi anak itu yang mampu mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian sebagai guru juga sebagai pendamping dan pemberi scaffolding sosial ya. Ya, scaffolding. Untuk nilai moderasi beragama dan nilai Islam dalam pertemuan kita yaitu tentang toleransi, ya tadi menyadari bahwa ada anak yang berbeda, tidak dijauhi, tidak diejek ya. Nah, ini kita ajarkan juga dengan teman-temannya yang lainnya. Nah, kemudian menghargai perbedaan, anti perundungan bullying dan empati terhadap teman.
Yang sering terjadi ketika ada yang tidak mau bermain, kalau anak-anak biasanya diapain? Dijauhi. Nah, disinilah peran sebagai seorang guru meng-scaffolding situasi seperti itu supaya mencontohkan ketika anak seperti itu didekati, dibuat nyaman sehingga anak yang lain akan melihat ya. Kemudian nilai Islam yang ada di dalam pertemuan kita hari ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Baik, implementasi di PAUD ya. Kita mengajak anak berteman dengan semua teman, kemudian membiasakan saling membantu, kemudian mengembangkan sikap kasih sayang dan berempati. Nah, Pasangan. oke. Oh, belum punya pasangan, baik. Solusi dan pemecahan masalah ya bersama pasangan masing-masing tadi ya, presentasikan solusi terbaik kelompok Anda. Baik, setelah tadi berargumen dengan diri sendiri, kemudian berdiskusi, dan ketika kita masukkan teori, nah sekarang ini adalah solusi ya terbaik. Oke, satu saja yang bisa memberikan solusi. Tadi udah hampir Baik, yang di belakang? Dari kelompok sini? Salah satu caranya mungkin kita bisa buat permainan, tapi karena anaknya kan kondisi kampanye kan dia kurang berinteraksi. Iya. Buat permainan yang mungkin di luar ketika yang kondisinya lebih kecil gitu kan. Oke, great solution. Tepuk tangan ya semuanya. Baik, dibuat nyaman dengan kelompok yang ya kecil dulu ya, kemudian baru besar ya, kemudian bertambah. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Baik, refleksi kesimpulannya untuk hari ini. Apa pelajaran yang Anda peroleh dari kasus Rafa? Kita tidak bisa. Oke, silakan. Kita tidak bisa memberikan pendekatan yang sama kepada anak-anak. Oke, tidak bisa membuat pendekatan yang sama kepada semua anak ya. Berarti anak beragam dan pendekatannya pun beragam. Oke, mengapa setiap anak perlu perlakuan ini sudah tercover ya. Bagaimana moderasi beragama dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Ketika anak-anak itu punya perbedaan pandangan agama dari rumah, Oke. kita tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan Baik. melakukan mereka itu secara sama. Jadi beda-beda. Ya, tidak membeda-bedakan agama ya. Baik. Nah, untuk kesimpulan, oh ya, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu ya. Baik, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan hari ini silakan. Yang pertama, mungkin dari kelompok sini. Oh, mungkin dari Ustadz dulu. Oke, kesimpulannya untuk hari ini. Pertemuan hari ini. Yang pertama, apa kesimpulannya Ustadz? Masalah belajar dan penyesuaian perlu dipahami secara komprehensif. Oh, baik. Yang kedua, silakan. Siapa ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Guru harus Oke. menjadi fasilitator yang membantu perkembangan setiap anak. Oke, guru sebagai fasilitator membantu. Yang ketiga, ada? Ayo kelompok sini, iya silakan. Pendekatan PBL dan power of two melatih kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan empati. Baik, ya yang metode yang kita lakukan tadi ya. Untuk selanjutnya ada lagi? Satu lagi. Mungkin Ustadz senyum-senyum, silakan. Nilai Islam dan moderasi beragama sangat membantu sekali dalam menciptakan lingkungan. Baik, applause untuk kita semuanya.
untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah semuanya tercapai. Dan untuk penugasan ya, selanjutnya adalah buatlah analisis kasus serupa 1 hingga 2 halaman tentang masalah belajar atau penyesuaian diri anak usia dini serta rekomendasi penanganannya ya, berdasarkan teori psikologi pendidikan, nilai Islam dan moderasi beragama. Siap? Siap. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.